untuk kita membantah kata orang tua, kata emak itu berat, Adinda. Abang merasakan, abang wali kota, cerita sedikit wali kota. Lagi rapat ini, rapat ada Pak Gubernur, ada semua, ada Pak Menteri, masuk telepon Umi. Nah, kalau cerita Umi udah. Umi. Itu abang tak peduli dengan semua. Pemirsa, selamat berjumpa di podcast Bincang Waspada. Bersama saya Armin Nasution. Kita akan berbincang banyak hal seperti biasa di Bincang Waspada kali ini. Dan tentu saja masih banyak kaitannya dengan yang akan berhubungan dengan pemilu yang akan digelar di 14 Februari 2024. Dan di sini saya akan berbincang santai dengan narasumber yang sudah dihadirkan oleh tim Bincang Waspada. Bagi pemirsa, sosok ini sudah tidak asing lagi. Sangat populer dan saya kira kalau kita ulang-ulang pasti akan langsung tahu siapa narasumbernya. Dan tanpa memperpanjang waktu, saya akan kenalkan langsung. Di sebelah saya sudah hadir Haji Abdillah SE AK MBA. Saya panggil abang atau abah nih? Abang lah. Abah aja lah, abah. Abah boleh, abah boleh. Karena saya dengar akrab abah gitu ya. Betul. Oke, selamat datang di podcast Bincang Waspada, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi kelihatannya agak capek, mungkin banyak berkunjung ke daerah gitu. Capek, tapi hati senang. Senang ya, oke. Baik, pemirsa Bincang Waspada, seperti tadi sudah saya sampaikan, Bang Abdillah merupakan calon legislatif DPR RI dari Partai Nasdem. Partai Nasdem ini adalah nomor urut 5 dan Bang Abdillah juga merupakan caleg DPR RI nomor urut 5 juga, gitu Bang ya? Dari Dapil 1 yang meliputi Kota Medan, kemudian Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Tebing Tinggi, ya Bang ya? Dan nanti akan bertarung di 14 Februari 2024. Dan saya harus sampaikan terima kasih kita juga kepada Bang Abdillah karena merupakan wali kota tahun 2000 sampai 2008 ya Bang. Ya, Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Nah, saya mungkin langsung nih, kita kesibukan sekarang apa Bang yang paling digeluti hari-harinya gitu? Abang kan back to basic lah ya, bisnis. Kan bisnis, bisnis, ya. Awalnya berbisnis, lantas kembali back to basic bisnis. Bisnis ya. Jadi sekarang banyak menjalankan bisnis. Tapi dari bisnis ini nanti akan ikut di 14 Februari, Bang. Insya Allah. Oke, Bang. Kesibukan sehari-hari pasti untuk mengikuti 14 Februari itu kita turun ke lapangan, Bang. Betul. Pasti banyak turun. Betul. Hari-hari Abang pasti banyak dihabiskan dengan masyarakat, Bang ya. Betul. Kira-kira Bang dengan hadir ke masyarakat, apa-apa saja aspirasi yang muncul di masyarakat dengan kehadiran Abang? Responnya positif tentu saja, dan apa yang mereka harapkan dari kehadiran Abang di masyarakat? Terutama nanti untuk menuju DPR RI. Jadi gini, Adinda, ya. Asmin ya. Armin ya Bang. Armin, memang Abang terus beberapa bulan ini ya. Kegiatan pertemuan dengan masyarakat terus kita lakukan. Ada satu hal yang Abang pikir, yang Abang rasakan, bahwa pertama Abang senang, gembira, terharu ya. Kita bisa ketemu lagi dengan masyarakat, ibu-ibu pengajian, masyarakat yang kita dulu sama-sama sama-sama di Medan ini untuk berjuang, menjadikan Medan ini menjadi kota metropolitan yang madani. Itu alhamdulillah, syukurlah. Dan pada saat Abang wali kota dulu, kita kan selalu yang kita bangun adalah jembatan hati ya. Jembatan hati dan jembatan nurani. Ikatan emosional berarti, Ikatan emosional antara kita dengan masyarakat. Ya. Yang Abang rasakan, betul-betul Abang rasakan dan sangat syahdu, hubungan itu benar-benar tak putus. Bagaimana wali kota dulu sama tak wali kota sama.
Makanya masyarakat Medan ini memang betul-betul orang baik-baik. Tapi mungkin masyarakat masih mengingat smiling general. Abang kemana-mana selalu senyum. Mungkin itu yang selalu diingat warga Kota Medan, Bang. Soal kebaikan dan juga senyum itu yang mungkin. Enggak, abang nggak pernah baik ya. Abang wajar-wajar itu, wajar tak ada baik. Wajar-wajar aja itu. Cuman yang abang harus sampaikan sama Dinda Armin, bahwa masyarakat kota ini memang orangnya familiar, baik-baik. Semua abang hampir tak ada menemukan masyarakat kita ini di Medan ini yang yang tak baik, hampir tak ada. Hampir tak ada. Hasil pertemuan abang ya, nggak ada. Dari semua kalangan. Setelah abang turun ke lapangan, ke masyarakat, kira-kira apa sih yang paling masalah mendasar di masyarakat yang abang temukan? Mungkinkah soal kesehatan kah, atau pendidikan kah, atau apa yang kira-kira nanti ketika abang berada di DPR RI, insya Allah terpilih gitu, apa yang perlu diperjuangkan untuk mereka? Jadi gini ya Dinda, kita masuk dulu, kenapa abang mau masuk ikut calon legislatif? Abang kan setelah wali kota, 10 tahun lebih abang tak ikut, tak ikut dalam kegiatan masyarakat, mengurus masyarakat, sama sekali tidak. Abang merasa bersalah itu. 10 tahun lebih itu abang tuh hanya memikirkan diri dan keluarga. Oh gitu? Iya kan, cari untuk diri dan keluarga. Paling yang abang keluarkan, yang abang perbuat, abang lakukan itu, dia hanya mengeluarkan zakat dan memberikan bantuan-bantuan seadanya gitu. Sementara abang kan pernah diamanahkan oleh masyarakat di Medan untuk menjadi orang dituakan sebagai wali kota. Nah di sini abang punya banyak tahu ya, banyak mengetahui bagaimana masyarakat kondisi dan keadaannya. Dan abang melihat sekarang ini mungkin ada perubahan ya, tapi masih ada yang yang orang yang belum punya kemampuan itu yang harus kita perhatikan. Jadi berangkat dari sana, maka abang berjanji, berniat pada diri abang, kiranya bagaimana kita yang sudah pernah diberikan amanah ini dan sedikit banyak sudah mengetahui tentang masyarakat, bagaimana bisa kembali untuk mengurus masyarakat yang membutuhkan perhatian dari DPR dan perwakilan rakyat itu. Dari wakil rakyat itu, Bang ya. Bang, kalau strategi pendekatan ke masyarakat apa sih ya Bang yang kita lakukan agar mereka tadi kan mereka baik gitu ya? Baik, sangat baik, sangat baik. Sangat baik. Kemudian untuk kita terus menjembatani kedekatan hati ini, apa yang kita lakukan Bang? Sehingga nanti ini kan peta pertarungan di 14 Februari saya kira akan cukup berat, terutama di Dapil 1. Saya nggak tahu nih Bang, apakah pemikiran saya saja yang begitu, karena ini seperti perang bintang itu, orang-orang yang punya kemampuan, punya kapabilitas itu memang diturunkan di Dapil 1 ini untuk merebut suara masyarakat gitu. Itu strateginya bagaimana? Tadi Anda bilang orang perang bintang itu abang nggak masuk di situ. Abang termasuk bintang. Iya, abang tak termasuk situ. Tapi yang jelas, abang itu bagaimana berbuat untuk masyarakat. Yang kedua yang abang temui, satu masalah pendidikan. Pertama kesehatan, kesehatan, pendidikan, sudah tuh kesehatan pendidikan, dan ada beberapa hal yang kita temui. Yang abang rasa tak jauh beda dari waktu abang menjabat wali kota dulu, tak jauh beda. Masih ada lagi masyarakat kita yang betul-betul situasinya sangat memperhatikan, memprihatinkan. Nah inilah jadi fokus kita, sebab di pusat sana kan terlalu banyak tuh program-program pemerintah yang bisa kita bawa ke Sumatera Utara, di dapil khusus, dapil abang, dan lebih khusus lagi Kota Medan. Tempat abang bukan berarti beda-bedakan, tapi tinggal lagi di Medan kan tempat pernah abang diberi amanah. Soal pendidikan, kesehatan, UKM, usaha kecil menengah ini menjadi perhatian khusus kita. Bagaimana kita bisa membantu, bagaimana bisa pemerintah sampai bantuan-bantuan programnya itu ke masyarakat. Ini kan DPR di wakil rakyat ini kan harus berjuang dan bertarung. Betul. Untuk mendapatkan kebutuhan masyarakat. Walaupun itu sudah program pemerintah ada, tapi kalau tak kita berjuang, rasanya agak sulit ya Dinda ya. Sulit. Maka tujuan kita harus berjuang dan bertarung untuk kepentingan masyarakat tadi. Masyarakat dapil yang kita perjuangkan.
Dan satu hal, Ya. kita ini hidup harus berjuang. Oh iya. Berjuang mati, tak berjuang pun Mati. mati. Jadi pilih mana gitu, Bang? Pilih mana, terserah. Artinya Ya. kita tak berjuang pun sampai waktunya kita mati. Ya. Berjuang kita sampai waktunya mati. Akhirnya berjuang Ya. mati, tak berjuang mati. Ya alhamdulillah, pilih yang mana? Kalau berjuang, paling tidak kita masih diingat orang kita pernah berjuang untuk mereka Satu. gitu. Yang kedua, kita nggak usah pikirkan ingat orang ingat sama kita. Ya. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita dan Ya. mungkin ada nilai plus di mata Allah, mungkin adalah sedikit. Jadi ladang amal ibadah gitu. Ya. Gitu. Bang, saya tertarik tadi soal bagaimana kita berjuang. Dalam berjuang itu pun pasti banyak tantangannya. Oh pasti. Nah, saya malah mendengar di kampanye seperti sekarang, banyak sekali baliho Bang Abdillah yang dikoyak-koyak, yang dirusak. Ini pertarungannya seperti apa gitu. Jadi saya pengen dengar langsung nih dari Bang Abdillah seperti apa sebenarnya. Ya gini, apa yang Adinda sampaikan itu benar. Tapi ya sudahlah. Gitu Yang ya. penting kita jangan merusak orang punya. Perkara orang mau berbuat apa ya itu urusan dia. Cuman kita doakan bagi orang yang apa namanya yang melakukan seperti Adinda. Ini nggak abang bilang. Ya, karena di media memang sudah berkembang seperti itu informasinya. Artinya abang tak bicara itu. Ya kita harus berdoa. Mudah-mudahan beliau diberi Allah ridho, berkah, hidayah, hinayah, maghfirah semua. Keluarga yang sakinah, rezeki yang berkah semua. Pokoknya kalau dari abang tidak ada sedikit pun merasa merasa itu suatu perbuatan enggak. Tapi berarti perjuangan itu berat. Pasti, namanya dalam berjuang pasti ada tantangan. Ya. Kalau tak ada tantangan, pasti tak ada peluang. Setiap ada tantangan di situ ada peluang. Ada peluang ya. Dan kita kalau ada tantangan pasti semangat dan adrenalin kita naik berkembang. Gitu, Bang, ya. Tapi ingat, setiap berjuang tanamkan niat, harus betul ikhlas, tulus, jangan berpikir apa-apa. Tapi saya kira kalau sudah sampai di yang seperti itu, pasti mungkin karena nama abang sangat diperhitungkan untuk salah satu kandidat yang kuat gitu, makanya segala macam cara dilakukan. Enggak juga. Abang nggak sampai ke sana, enggak juga. Bang, tidak perlu langkah hukum ya dengan itu ya? Kita maafkan ya? Enggak, masa langkah hukum? Oh, gitu ya? Mungkin mereka iseng, bukan sengaja. Ya mungkin, abang rasa bukan sengaja lah itu. Nggak sengaja itu ya? Oke. Sengaja. Dengan seperti itu, berarti kita sudah memaafkan, kita bertarung secara fair aja sebenarnya Bang ya. Kalau nggak bilang maafkan, artinya apa mau maafkan orang itu nggak ada salah. Oh iya. Nggak tahu siapa orangnya. Iya. Oke. Nah ini Bang, kalau kita lihat pun untuk terus mengkampanyekan apa yang sedang Abang perjuangkan, termasuk tadi pendidikan, kesehatan, UMKM, ini nanti kan yang paling mendasar yang harus kita munculkan. Nah kalau posisi yang seperti ini, kira-kira untuk mendorong kita sebagai anggota Dewan nanti Bang, kita akan perjuangkan di level pusat berarti ya? Betul. Sekarang gini kan, ini kalau kita diamanahkan oleh masyarakat, ini kan amanah. Amanah yang kita pertanggungjawabkan dalam tanah. Nggak boleh sampai masuk dalam tanah, tanggung jawabkan di situ. Dan sekarang harapan masyarakat yang mempercayakan pilihannya ke kita, tentu kan mereka punya harapan bahwa kepentingan mereka, kebutuhan mereka bisa dapat terpenuhi, minimal paling tidak kita dapat membantunya. Pasti perjuangan itu ada tantangan. Pasti ada tantangannya. Ya kita punya pengalaman 8 tahun itu kan dengan tantangan-tantangan semua. Insya Allah kalau kita ikhlas, betul ikhlas, semua biiznillah karena Allah, biiznillah seizin Allah, yang sulit pun jadi mudah. Sebab kita kan kalau perjuangan untuk diri kita, yang kita perjuangkan untuk masyarakat yang membutuhkannya. Jadi waktu Pakum kemarin sempat juga merasa bersalah ke masyarakat gitu. Kenapa begitu? Bukan bersalah, berdosa. Ya artinya gini, 8 tahun abang kan tahu situasi masyarakat di Kota Medan ini. Mana yang mana yang belum mampu, mana yang sudah mampu. Abang nggak bilang miskin ya. Abang tak suka dengan kata-kata miskin itu. Kenapa? Andai kata seorang dibilang ini miskin gitu. Jadi secara mental, kepercayaan diri mereka itu, keluarga itu sudah
terganggu. Tak ada kepercayaan untuk berjuang karena mereka sudah dikatakan miskin. Jadi maka abang kurang pas di kuping abang mendengar kata-kata miskin. Masyarakat miskin. Apa maksudnya masyarakat yang belum mampu. Kalau dia belum mampu hari ini, mungkin besok dia mampu. Ya. Semangat dan niat dan semangat untuk berjuang tinggi. Tapi kalau sudah divonis orang miskin, ini secara psikologinya, mereka pasti terhempas harga dirinya itu. Kalau disebut miskin, Iya. Abang nggak sependapat dengan kata-kata itu. Iya. Ya insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, ridha. Kalaulah kita nanti mendapat amanah untuk itu, hanya satu. Di sisa-sisa usia nih, kalau untuk pribadi, alhamdulillah wa syukurillah, Allah kasih, alhamdulillah, syukurillah. Tapi yang lebih penting bukan kita hanya mikirkan diri kita, tapi bagaimana kita bisa berbuat untuk masyarakat. Apa yang akan kita lakukan ke masyarakat nanti setidaknya menjadi amal kebaikan gitu, Bang ya. Insya Allah. Bang, sedikit saya tambahkan tadi soal strategi ke pendekatan masyarakat. Kita sudah pahami kondisi masyarakat yang kurang mampu seperti yang Abang jelaskan tadi. Mampu. Yang belum mampu, bukan yang kurang mampu ya. Jadi semua calon legislatif pasti merebut simpati. Betul. Berebut simpati dan berebut pemilih gitu. Yeah. Banyak yang menggunakan cara-cara yang kurang pas sebenarnya, Bang. Dengan uang, dengan iming-iming gitu. Kalau menurut Abang cara seperti apa yang paling pas mendekati masyarakat ini? Menurut Abang ya? Ya. Menurut Abang kalau sesuatu sudah dimulai dengan cara tidak benar, itu hasilnya pun tak benar. Ya. Kalau sudah bermula dengan niat memberikan sesuatu supaya mereka dapat terpilih, berarti dia cuma targetnya hanya dapat suara, habis itu selesai. Jangan, Abang tak mau ketularan penyakit itu. Insya Allah doakan Abang supaya pasti. Jangan begitu. Iya. Kita ke kondisi Medan nih sekarang. Abang kan wali kota. Pernah di 2000 sampai 2008 itu. Saya ingat dulu Bang, waktu saya jadi wartawan, saya pernah wawancara Bang. Tapi waktu itu soal burung walet kalau nggak salah. Sampai Abang peluk, aduh Adinda. Nanti kita wawancara ya gitu. Itu satu keakraban yang luar biasa menurut saya waktu itu. Nah, ini di zaman menjadi wali kota dengan kondisi kota Medan sekarang, bisa nggak Abang kasih gambaran umum saja nih, kondisi Medan sekarang seperti apa, hal-hal apa saja yang mungkin sudah menjadi kemajuan dari kota kita ini, lalu apa yang akan dan perlu dilakukan selanjutnya ke depan gitu Bang. Abang mau garis bawahi satu, tadi nanti kita wawancara Dinda, masa burung walet. Artinya Abang itu berbicara kepada Dinda, hati. Ya sambung hati itu, sambung rasa, jembatan hati, jembatan nurani kita tersambung. Sehingga kan Abang santai aja kan. Tapi kan selesai semua masalah kan? Selesai. Maka setiap komunikasi apapun, kita harus selalu menggunakan hati, menggunakan nurani. Satu. Yang kedua, yang ditanyakan tadi masalah apa nih? Medan, kondisi Medan hari ini. Bagus, baik. Okay. Kita lihat pembangunan pun berjalan dengan baik, semua dengan baik. Setiap pemimpin namanya orang yang diamanahkan sebagai wali kota, pasti mereka tuh bertujuan bagaimana untuk membangun kotanya yang lebih baik dari sebelumnya. Dan ingin bagaimana mereka melayani masyarakatnya sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada. Abang yakin itu. Jadi kalau ditanyakan sama Abang, ya bagus. Bagus. Karena baik. Pembangunan juga berjalan gitu ya. Berjalan bagus. Tagline dulu waktu Abang menjadi wali kota itu kan sama-sama bekerja gitu Bang ya. Bekerja sama dan sama-sama bekerja gitu. Ini sampai sekarang saya kira itu memang masih harus tetap dipakai oleh siapapun Bang. Baik itu apakah menjadi calon legislatif atau menjadi wali kota Medan. Menurut Abang? Tagline Abang tetap itu, bekerjasama dan sama-sama bekerja. Kenapa? Tak akan mungkin bekerja sama saja akan menghasilkan baik kalau tak bekerja sama. Jadi bekerja sama dan sama-sama bekerja. Jadi sama-sama ketemu dia. Iya. Ya Abang maunya bekerjanya pakai hati, kerjasamanya pakai hati. Insya Allah semua pasti dapatnya baik. Tambah kita minta. Ini udah Allah. Memang kalau sudah dengan hati ini Bang, kita ikatan hati itu akan sangat kuat. Lah Abang sama Dinda ini sekarang ketemu kita sekarang lama nggak ketemu. Kan tetap
hati kita kan nyatu kan. Tapi saya waktu itu masih nenteng-nenteng kamera, masih. Itu kan hidup ini kan yang dijalani bertahap, bertingkat, berlanjut, bertahap, bertingkat, berlanjut. Nah, sekarang Adinda sudah begini kan? Iya. Paling tidak punya rasa pride tersendiri bisa wawancara langsung sama Abang di sini. Abang yang senang, alhamdulillah. Abang bangga lah, bukan bangga ya. Syukur kepada Allah melihat Adinda sekarang begini. Ya, alhamdulillah. Generasi yang bawah belajar dari kondisi Adinda sebelumnya. Bang, dulu waktu wali kota teringatnya Ramadan Fair juga dirintis Abang itu ya? Iya, Ramadan Fair. Di Ramadan Fair. Zikir Akbar. Zikir Akbar ya. Itulah mau cerita. Bagaimana masyarakat Kota Medan, terutama ibu-ibu. Kalau sekarang emak-emak emak-emak ibu-ibu luar biasa. Di Lapang Merdeka itu hadir lebih kurang 100.000 setiap malam tahun baru itu. 90% isinya itu ibu-ibu kalau dulu. Sekarang kata emak-emak. Kalau tak ada mereka kosong ya. Mereka semangatnya luar biasa. Dan sampai sekarang lebih lagi dibanding dulu semangat mereka. Mereka kalau mau berjuang kalah kita yang laki-laki. Dan masih terus menjalin komunikasi. Karena begini, Bang, kalau saya lihat karakter pemilih nih karakter pemilih kita itu malah emak-emak ini yang lebih menentukan dari bapak-bapak. Kalau misalnya ada satu rumah tangga, ada suami dan istri, kalau istrinya mempengaruhi suaminya, dia akan memilih. Misalnya kita coblos Bang Abdillah tanggal 14 Februari 2024 gitu. Si suami bisa terpengaruh, Bang. Tapi kalau laki-laki yang punya pilihan belum tentu istri. Nah, itu gimana, Bang, kira-kira? Ya, perempuan ini kan rasa ya. Dia rasa kembali hatinya. Misalnya dia minta kepada anaknya. Nah, misalnya sama anaknya sampaikan ini yang baik, ini yang baik. Pasti si anak kan untuk kita membantah kata orang tua. Kata emak. Itu berat, Adinda. Abang merasakan, abang wali kota. Lu cerita sedikit. Wali kota. Lagi rapat ini. Rapat ada Pak Gubernur, ada semua, ada Pak Menteri. Masuk telepon Umi. Iya. Nah, sudah cerita Umi dah. Iya. Masuk telepon Umi. Iya. Itu abang tak peduli dengan semua. Abang angkat telepon. Abang nggak mikirkan ini semua makku dulu. Iya. Kita pun sempat dengar cerita. Orang tua udah nggak ada ya. Iya. Kita pun waktu karena kan kita sering meliput kedekatan abang sama Umi itu cukup luar biasa. Semoga Allah mudahkan, lapangkan kuburnya. Semoga menjadi kebaikan juga untuk abang sekarang dengan upaya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat gitu ya. Cerita-cerita itu, kalau kita dulu sering dengar lah, Bang, bagaimana Bang dekatnya dengan Umi gitu ya. Siapapun kita sama orang tua terutama ibu itu perwakilan Allah di muka bumi. Itu maka surga di bawah telapak kaki ibu. Abang rasakan abang dari awal bagaimana sampai abang bisa sampai bagaimana itu semua doa. Itu abang yakini, maka abang selalu sampaikan kepada orang-orang anak muda maupun siapapun yang masih ada orang tuanya, terutama ibu, tolong perhatikan, dengar kata ibu. Di dunia ini orang yang tak punya pamrih, tak ada pamrihnya sedikit pun, hanya dua. Ibu kita, bapak. Ini orang manusia di muka bumi ini yang tak punya pamrih. Selain Allah, Rasul ya. Hanya kedua orang tua. Ibu, mama atau ayah. Umi atau abah. Ini nggak ada. Tak ada pemberinya. Gimana dia merasa bagaimana anaknya yang terbaik untuk anaknya. Itu. Kalau yang lain-lain abang nggak komentarin. Pasti hidup ini kan kepentingan. Tapi kalau orang tua kepentingannya gimana kita bisa selamat dunia wal akhirah. Itu orang tua. Saya jadi agak terenyuh, Bang. Jadi saya cerita juga sedikit. Bu Rayati Saprin, pemimpin harian Waspada. Saya bukan hanya bekerja sebagai pekerja, kalau menurut hubungan komunikasi. Bu Rayati ini malah seperti ibu juga untuk kami. Pernah dia setelah rapat sore redaksi, dipanggilnya saya. Dipanggil di lantai 4. Coba Min sini dulu. Kenapa Bu? Saya dengar kamu banyak masalah ya, katanya.
Lalu dia bilang, kamu masih punya ibu di kampung? Masih, Bu. Nah, coba telepon ibu kamu sekarang. Kamu minta didoakan untuk keluar dari masalah itu. Petuahnya sampai seperti itu. Jadi ya memang sama. Tadi Abang juga sudah ketemu dengan Bu Ir. Sudah ketemu. Ini memang luar biasa pengaruh doa ibu itu ke kita. Dan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat. Tadi dia masih ada orang tua? Sekarang sudah nggak ada dua-duanya, Bang. Ya. Dan kondisi ini tentu sebetulnya tinggal kita anak dengan apa yang bisa membuat mereka, memberi mereka kebaikan yang membuat pahala tidak terputuskan. Ada doa anak yang soleh, ilmu yang diajarkan, sedekah yang diberikan gitu Bang ya. Kita masuk sedikit lagi ke topik kita yang tadi Bang yang sempat terputus. Siap. Ya, tadi soal ibu-ibu kita agak memang terenyuh ya. Dan ini tentang generasi Z Bang. Tadi selain ibu-ibu yang punya pengaruh sangat dominan di dalam pemilihan, sekarang pemilih di anak muda ini cukup tinggi juga Bang. Ya. Kalau punya strategi pendekatan nggak ke mereka Bang? Bagaimana selain tadi emak-emak ya itu sangat menentukan, tapi juga kalau kita lihat komposisi pemilih di 14 Februari nanti juga itu sangat tinggi untuk generasi Z atau Gen Z yang mereka sebut sebagai anak muda. Ya. Sekarang kan kalau anak-anak muda sekarang teknologi kan cukup canggih ya. Betul Bang. Jadi secanggih apapun teknologi, yang paling penting bagaimana mereka jangan larut ke dalam teknologi total. Dia harus punya pendidikan disiplin agama yang benar. Abang yakin generasi sekarang ini yang muda-muda ini, walaupun mereka asik dengan teknologi IT yang cukup maju ini, tetapi abang yakin mereka punya punya nilai akhlak moral agama yang tinggi. Jadi abang selalu pendekatan kepada mereka tetap melalui jalur itu. Kalau teknologi itu kan ini jalur yang jalur duniawi. Betul. Coba kita mendekati secara dunia ukhrawi, kembali ke hati dan batin. Bagaimanapun ada seorang yang ini cerita ya. Dia nakalnya luar biasa, jahat lah. Cukup jahat sampai orang kampung itu semua minta ampun sama dia, keberadaan beliau. Saking jahatnya, Bang. Saking jahatnya. Semua lantas dia sudah dicap sama satu kampung itulah kita bilang bahwa ini orang jahat. Tapi ada satu orang, dia mengatakan dia melakukan pendekatan dengan cara baik, dengan secara nurani, hatinya, dengan secara akhlak. Akhirnya si anak ini juga lebih baik daripada orang baik. Sebab setiap manusia pasti awalnya itu punya bawaan dia, kodrat dia itu adalah baik. Jadi abang pegang itu. Dan di mata abang tak ada orang jahat. Saat itu kalaupun dia jahat mungkin kelalaian sementara, tapi kita harus berkomunikasi dengan beliau, dengan mereka itu dengan komunikasi batin. Berpikir positif ke setiap orang ya. Sebenarnya kalau mereka sadar, mereka tak mau seperti itu. Tapi kalau kita jauhi, ya mereka akan larut. Tapi kalau kita dekati secara hati, secara akhlakul karimah, insya Allah bagus. Dan strategi itu juga mungkin yang bisa digunakan ketika tingkat kriminalitas di satu kota itu terlalu tinggi yang dipelopori oleh anak-anak muda, maka pendekatan itu yang seharusnya dilakukan Bang ya. Sebenarnya awalnya pendekatan kita harus tahu bahwa semua ini kita ciptakan Allah dengan berbudi luhur. Awalnya ini semua, bagaimana kita melakukan pendekatan ke sana, insya Allah bagaimana caranya, ada para alim ulama, ada ustadz, ada pendeta, ada macam-macam yang bisa bisa memberikan pendekatan yang kepada mereka bagaimana sebaiknya, dan mereka itu juga diberi pengertian, jangan orang salah, kamu salah, kamu begini, dia nggak bisa terima pasti kan. Sama dengan orang baru jatuh ke dalam parit naik sepeda, kau kenapa jatuh, kau inilah nggak ngelihat jalan, nggak ngelihat itu kan sudah. Tapi kalau kita angkat dulu dari parit, kita angkat sepedanya, yang jatuh itu dia pun kita angkat ke atas, lantas kita bilang sudah bersih semua, lain kali jangan begitu. Kalau naik sepeda tuh lihat ke depan, harus konsentrasi. Tapi kalau dalam parit kau jatuh begini, macam mana kau nggak jatuh, belum selesai urusan dia kita sudah
memponis dia macam-macam. Begitu sudah memponis dia salah jangan gitu ya. kita ponis. Oke. Bang, saya kira kita berbincang sudah lumayan panjang. Alhamdulillah. Mungkin ada closing statement yang mau Abang sampaikan ke pemirsa Bincang Waspada. Apa closing statement-nya kira-kira? Ya, yang kira-kira menurut Abang himbauan di 2024 kemudian ke di 14 Februari 2024 atau ke konstituen itu. Kalau kaitannya dengan itu, ya. Abang berharap kepada masyarakat di Kota Medan, khususnya pada tanggal 14 Februari, jangan tidak ada yang ke TPS. Usahakan jaga kesehatan baik-baik, datang ke TPS dan nyoblos dengan bebas, umum, rahasia, luber ya. Tanya hati nurani, siapa yang terbaik untuk dipilih dari mulai presiden, wakil presiden, DPR RI, DPR kabupaten kota, provinsi, kabupaten kota. Tanya sama nurani. Itu final. Kalau perlu kita istikharah dulu. Yang lain mungkin minta berdoa kepada Tuhan mau petunjuk. Mana yang terbaik dan yang terbaik. Saya kira itu yang paling pas, Pak. Kita akhirnya kita meminta kan petunjuk. Akhirnya kan kita kemana minta petunjuk? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu yang mana terbaik dalam pilihan kita yang baik. Baik, saya kira bincang-bincang kita sudah lumayan panjang, Bang. Terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir di studio Bincang Waspada bersama pemirsa. Nanti mungkin akan melihat percakapan kita. Mudah-mudahan menjadi kebaikan juga. Dan kita dari tim redaksi juga mendoakan semoga apa yang dicita-citakan tercapai dan mendapatkan hasil yang baik, terutama nanti di 14 Februari 2024. Baik, bekerjasama dan sama-sama bekerja. Ya. Terima kasih Bang ya. Baik, pemirsa Bincang Waspada, demikian perbincangan kita dengan Abang Da, dengan abang kita Abdillah yang menjadi Wali Kota Medan tahun 2000 sampai 2008, kemudian sekarang menjadi calon anggota legislatif untuk DPR RI di Sumut 1. Kita sudah berbincang cukup banyak. Tentu kesimpulan kami serahkan kepada pemirsa Bincang Waspada seperti tadi kata Bang Abdillah, tanya hati, tanya nurani, lihat ikatan emosionalnya, dan paling penting jika perlu sholat istikharah untuk memberi petunjuk siapa sebenarnya yang paling pas. Baik, demikian Bincang Waspada kita pada kesempatan kali ini. Tadi sudah bersama Bang Abdillah, kita berbincang banyak. Selanjutnya nantikan podcast Bincang Waspada di edisi berikutnya. Terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke?